Pemirsa, sejumlah pihak mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif timbal balik impor 32% untuk Indonesia. Namun di sisi lain, jabatan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat selaku perpanjangan tangan Indonesia dengan Gedung Putih ternyata kosong selama 2 tahun terakhir. Dan kami akan membahasnya terkait dengan polemik ini bersama dengan Saiman Pakpahan selaku Doktor Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unri. Selamat siang, Pak Saiman. Ya, selamat siang Bu Jessica. Pak Saiman, Amerika Serikat adalah mitra dagang Indonesia yang strategis. Dan saat ini Amerika Serikat dipimpin oleh Presiden Donald Trump. Kita melihat berbagai kebijakan dari 2 bulan terakhir sebetulnya kita sudah bisa melihat kebijakan Trump yang lebih proteksionis. Tapi bisa-bisanya posisi Dubes Amerika Serikat dalam 2 tahun ini kosong, Pak. Susahkah mencari sosok Dubes Amerika Serikat? Ya, saya kira ini menjadi informasi kunci ya. Kenapa kemudian tadi disebut Trump reciprocal tarif tadi yang kita kenal dengan Trump tarif itu mengenakan 32% untuk Indonesia. Kemudian Vietnam itu lebih tinggi, Singapura lebih rendah. Tadi juga saya dengar Ibu Menteri Keuangan juga sebutkan bahwa ini nggak bisa dianalisis dari hitungan-hitungan ekonomi. Karena memang persoalan kebijakan yang dilakukan oleh Trump itu didasarkan pada soal ideologisasi yang berkembang di dunia. Jadi misalnya kalau kita lihat bagaimana misalnya Indonesia punya hubungan yang sangat intens dengan Cina beberapa tahun terakhir misalnya, di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Kita lihat dari berbagai aspek infrastruktur, kerjasama ekonomi, kerjasama pendidikan dan lain sebagainya. Itu kelihatan bahwa Indonesia dan Tiongkok itu punya hubungan yang cukup intens. Nah, jadi tracking dari relasi yang dibangun oleh Indonesia dan Tiongkok itu saya kira dibaca oleh Amerika dan kemudian ini dipertegas menarik parosan dari Duta Besar Amerika dan kemudian tidak diisi setelah itu. Nah, saya kira kebijakan yang mengosongkan Duta Besar di Amerika Serikat itu saya kira juga menjadi suatu yang negatif buat Indonesia karena mengingat memang prinsip-prinsip dasar dari politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Nah, ini kan kelihatan bahwa ada kecenderungan selama beberapa tahun belakangan Indonesia itu diintip oleh Amerika Serikat punya hubungan yang intens dengan China. Jadi saya kira kenapa kemudian Indonesia hari ini gencar untuk mengutus orang-orang penting Indonesia untuk datang ke ke Amerika dalam rangka merespons tarif Trump itu karena dianggap ini punya konsekuensi logis terhadap kerangka atau skema kerjasama Indonesia-Amerika dan ini berdampak pada skema kerjasama di beberapa bidang yang selama ini jalan. Tapi saya kira jalannya skema kerjasama Indonesia-Amerika itu juga dalam kerangka yang standar ya, artinya dalam implementasi kerjasama yang standar. Tapi kalau kita lihat misalnya bagaimana agresivitas Indonesia dan China beberapa tahun belakangan ini, ya kita melihat bahwa ada yang inovatif di antara hubungan bilateral itu. Pak Saiman, berarti kita bisa melihat bagaimana posisi Indonesia saat ini yang bisa dikatakan mesra dengan Tiongkok, tapi posisinya kita kosong Dubes Amerika Serikatnya. Nah, Pak, bagaimana dengan posisi Indonesia saat ini, apakah justru tidak ada Dubes Amerika Serikat melemahkan posisi Indonesia untuk tawar-nawar terkait negosiasi tarif? Saya kira itu konsekuensi logis karena duta besar itu adalah wajah dari pemerintah Indonesia di negara lain. Jadi ketika dia tidak punya duta di negara itu maka itu memperlihatkan bahwa hubungan bilateral antara dua negara itu ada persoalan dalam tanda petik ya. Jadi kalau dilihat dari perspektif yang lebih luas, misalnya kenapa Indonesia dan Tiongkok itu jauh lebih friendly hari-hari ini misalnya.
kemudian memperlihatkan agak enggan atau abai dengan soal-soal penting dengan mengisi duta besar di Amerika Serikat. Nah ini kan indikasi bahwa memang ada kecenderungan Indonesia itu lebih memilih hubungan yang apa namanya yang intens. Kalau misalnya kita tarik pada soal-soal yang lebih naratif, maksudnya narasi yang lebih besar, maka ini sebenarnya kan pertarungan ideologisasi antara Amerika dan Tiongkok. Jadi setiap negara itu punya kepentingan untuk membangun negara-negara satelit. Baik, Tiongkok misalnya tidak hanya di Asia, tapi sampai ke negara Afrika sana dia main untuk memastikan bahwa pengaruh dia ada di sana. baik. Pak, tapi kami ingin tahu sebetulnya dengan posisi Trump saat ini, kemudian dengan kita melihat secara lanskap global, Pak, bagaimana mereka kedua negara, baik juga Tiongkok dan juga Amerika Serikat, menguasai perdagangan meskipun hanya 20%, Pak. Sebetulnya sesusah apa sih, Pak, untuk mencari sosok dubes Amerika Serikat yang saat ini Amerika Serikatnya itu dipimpin oleh Trump? Saya kira nggak susah. Jadi soal kalau kita bicara teknis tentang kriteria, tentang sosok, tentang sumber daya manusia, itu berlimpah-limpah di Indonesia. Tapi persoalannya adalah ini persoalan relasi politik antara Indonesia dan Amerika. Jadi relasi politik itu akan didasarkan pada apa namanya pengalaman-pengalaman yang selama ini terjadi antara dua negara. Nah, kalau misalnya beberapa tahun terakhir dalam tanda petik Amerika ditinggalkan, kemudian Indonesia lebih memilih Cina sebagai mitra strategis misalnya di IKN, mitra strategis di infrastruktur, mitra strategis di COVID misalnya. Saya kira ini kan hubungan yang friendly antara Indonesia dan Tiongkok. Lalu ada kesan bahwa polarisasi politik global Amerika itu ditinggalkan. Kesan itu yang ketangkap oleh Amerika sehingga kemudian dipertegas dengan tidak digantinya Pak Rosan sebagai duta besar di Amerika. Baik, Pak Saiman, posisinya saat ini ada kuasa usaha yang menjadi PLT. Kemudian yang kami ingin tahu, Pak, PLT ini memiliki kekuasaan atau keleluasaan yang samakah dengan dubes definitif, Pak? Dan ini akan berdampak gak, Pak, dengan negosiasi yang akan berlangsung nanti? Ya, saya kira ini soal kedaulatan, soal apa namanya marwah ya negara Amerika yang Indonesia hanya mem-PLT-kan duta besarnya di negara sebesar Amerika. Ini kan saya kira pada soal-soal teknis tentu berbeda, statusnya itu beda. Pelaksana tugas dengan duta besar definitif itu absolutely berbeda. Jadi pada tingkat itu saja Amerika membaca bahwa Indonesia nggak serius dalam soal-soal hubungan bilateral. Sehingga kita sebagai warga negara tentu ingin mengacu pada prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia yang dianggap bebas aktif. Maka saya kira ini adalah PR bagi Pak Prabowo, PR bagi semua penyelenggara negara terutama di Kementerian Luar Negeri untuk bisa mencairkan suasana yang sudah terlanjur seperti ini. Karena kita lihat bahwa Trump tarif itu menjelaskan hubungan kita yang memang diposisikan ada di blok timur, diposisikan ada di blok China. Karena kita lihat misalnya negara-negara sekutu dari Amerika Serikat itu seperti Singapura misalnya itu Baik. dia letakkan tarif rendah di situ. Vietnam itu dia letakkan tarif tinggi. Nah, itu Baik. menjelaskan hitungan-hitungan teknis ekonomi yang disampaikan Ibu Menteri itu memang nggak kebaca untuk membaca itu karena ini adalah perspektif politik yang mempengaruhi struktur ekonomi. Baik, Pak Saiman, akan ada utusan, ada delegasi dari Indonesia, ada 3 dari Menko Perekonomian, kemudian Menlu dan juga Menkyu yang akan datang ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi terkait dengan tarif. Dan saat ini Dubes Amerika Serikat pun masih kosong. Nanti kalau memang sudah ada hasil terkait dengan negosiasi tarif, kemudian sudah akan diisi
posisi Dubes Amerika Serikat. Apa PR paling besar Pak, terutama menghadapi pemerintahan Trump dan juga ketidakpastian global saat ini? Ya, PR paling besar adalah saya tidak ingin lepaskan polarisasi politik ideologi dunia ya, karena mau tidak mau China, Tiongkok dan Amerika itu adalah polarisasi politik yang opposite, yang saling berhadap-hadapan. Maka ketika misalnya negosiasi antara Indonesia dan Amerika itu berhasil, kemudian kita andaikan diterima, kita masih berproses ya, ongoing. Tiga menteri kita diutus oleh presiden untuk ketemu dengan petinggi-petinggi di Amerika dalam rangka icebreaker, memecahkan kebekuan kebijakan Indonesia dan Amerika. Nah, andaikan ini bisa dilakukan secara clear, kemudian ada ada kelihatan bahwa hubungan kita mulai membaik dengan Amerika, maka poin paling besar yang diinginkan itu adalah melakukan penataan terhadap tata kelola hubungan Indonesia. Ya, penataan terhadap satu tata kelola Indonesia dengan Cina, kemudian bisa beralih pada tata kelola Indonesia dan Amerika. Karena dua kubu itu tadi saya sebut sebagai ideologisasi yang offside. Jadi kan secara diam-diam bahwa ada perang dingin baru di tata kelola dunia yang memang kelihatan struktur ekonomi Cina sangat agresif dan juga berpengaruh pada tata kelola ekonomi di dunia. Baik, penataan baik dari sisi ke Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Terima kasih Pak Saiman Pakpahan selaku Doktor Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unri sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.